khususnya dari komunitas Sendawi. Ciri khas dari Paseban antara lain motifnya yang kaya akan simbol kosmologis seperti naga, matahari, dan unsur-unsur tradisi Sundawita. Pewarnaan yang kuat dan simbolik seringkali menggunakan warna-warna primer dan kontras yang sangat tinggi. Tidak sekedar estetika, namun merupakan media ekspresi nilai-nilai spiritual dan filosofi lokal. Oleh karena itu, Ibu Bapak, hari ini kami hormati, mari kita sama-sama saksikan
adalah ada batik Tresnagali, batik Ratna Gumilang, batik Turba Kencana, batik Bana Alam, batik Gumilang Kencana, batik Jati Putri, batik Gania, dan batik Tanti Sukma. Yang kami hormati Bapak Wakilipun Rahayu. Saya menyapa pada yang bersama-sama Bupati Kuningan, Bapak Dr. Dian. Saya hormati kami hadir Kupu Ibu Ketua selesai. Bagi kami dilihat ceritanya Pak. Pameran batik Paseban. Hancurin. Itu puncak mana? Puncak mana? Ini mah sabogana. Puncak Ciremai. Masih Ini tumpeng. sabogana. Sabogana. Enggak. Jadi tahun ini
tahun lalu saya ingin mengangkat batik. Sebelumnya saya mengangkat tenun garutan seperti itu. Ya, jadi tahun lalu itu saya ingin batik beda dengan elegan. Ke depan mudah-mudahan kami juga di masyarakat tidak hanya menikmati alam saja. Apa yang terpikirkan dan menjadi nilai-nilai yang bisa diwariskan kepada generasi. Contohnya apa? Bagaimana kita sadar diri belum masuk ke batik, ke warna alami sih. Itu yang perlu saya belajar. Mungkin tidak akan lama kita akan coba ke warna alam. Karena mungkin benar-benar konsentrasi sekarang. Dan ketika pewarnaan alam ini sudah mulai kita coba, itu kan berdampak domino terhadap yang lain, terutama untuk keuntungan ekonomi. Nah, dan satu hal, jangan melihat batik hanya sebagai sebuah produk, tapi batik adalah sebuah proses. Ketika batik hanya dilihat sebagai sebuah produk, maka yang tadinya kata batik itu disimpan di lemari sebagai sebuah warisan untuk anak cucu, sekarang dia tidak bernilai. Karena apa? Batik sudah bergeser hanya dilihat sebagai sebuah produk dan sebuah proses. Skargalu, bagaimana Skargalu kita harus bisa meregenerasi nilai gitu kan. Sekarang itu kan galu itu galu. Jadi generasi yang akan tumbuh berkembang itu harus diberikan bekal nilai-nilai kehidupan untuk menata masa depan. Luar biasa. Ya, menarik mungkin dari audiens atau hadirin yang hadir ada yang ingin menanggapi atau mungkin ingin bertanya, silakan. Mumpung ada Kang Deden, masih ada Ibu Tati ya, dan juga Pak Dadi, silakan. Ya. Itu mau dimaknai sangat luar biasa ya. Jadi Tresna Gali, kekuatan cinta itu memang sangat dibutuhkan oleh seorang anak sulung bisa menaungi adik-adiknya. Dan kebetulan kakak pertama saya itu memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa. Jadi kecerdasan spiritual dari Tresnanya atau dari karakter cinta kasihnya yang mungkin itu dibuatkan batik Tresna Gali dan diberikan nama Tresna. Kemudian Ratna Gumilang, kakak saya yang Ratna Gumilang itu adalah seseorang satu-satunya keturunan yang masih bisa membaca manuskrip leluhur saya, dan dari tulisan-tulisan yang bisa dia kupas itu bisa memberikan keterangan jalan untuk yang lainnya. Kemudian ada Purba Kencana. Purba Kencana itu kakak saya tidak, memang ditugaskannya adalah beliau harus bisa memelihara kehidupan. Jadi beliau harus memelihara apa yang menjadi warisan dan makanya Purba Kencana. Bagaimana peninggalan ini harus tetap bersinar dan berkilau. Kemudian Gumilang Warna Alam, tentunya kehadiran beliau itu harus memberikan keberkahan untuk alam semesta. Dan keempat itu Gumilang Kencana, ada satu perintah kepada kakak saya nomor 4, kebetulan ada di sini di depan. Dia sebetulnya harus menjadi seorang pemimpin, saya tidak tahu di sebuah wilayah mana karena ini belum terjawab, dan dia memiliki karakter yang sangat kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Dan kemudian saya sendiri jadi putri, saya belum bisa, justru kalau untuk batik-batik saudara-saudara saya bisa menangkap, tapi kalau untuk batik saya sendiri itu yang paling rumit dan tidak ada koma dalam tulisan itu. Boleh dibawain ya. Berarti jadi putri. Saya tidak tahu kenapa batik saya begitu keluar yang kemarin yang saya kirim. Cuma saya sadari bahwa mungkin banyak
hal yang saya harus belajar sehingga hidup saya begitu berlimpah. Dan saya melihat kekuatan akar di sini begitu sangat kuat. Mohon maaf Ibu, tapi apakah ini bagian dari menjaga tradisi ya? Artinya apa yang Iya, itu mudah menjaga tradisi itu tidak Iya. mudah. Kita harus memiliki karakter yang sangat lentur untuk bisa terus tumbuh berkembang. Gitu. Oke, boleh mungkin dulu tapi ini bisa diperlihatkan. Mungkin penasaran ya teman-teman juga di sini, kenapa motifnya seperti ini tadi dan apa nama motifnya? Ya, Apakah ini maksud dari keberlanjutan mungkin? bisa jadi. Jadi saya harus mungkin kumaha caranya sampai bisa hidup kayak gitu. Nah, kemudian ada batik gantinya ini yang saya beliau juga ditugaskan untuk bagaimana menata kabungan, mendampingi kakak saya yang laki-laki dan Cantik Sukma, ini adik bungsu saya. Bagaimana ini bisa menjelaskan itu. Jadi saya kurang bisa menjelaskan Cantik Sukma karena ini adik bungsu yang paling gagah perkasa. Jadi luar biasa, gerakannya lebih kencang dari kakak-kakaknya, suaranya juga lebih kencang dari kakak-kakaknya. Jadi Vokal. Saya aja senang. Tapi intinya bahwa harus bisa mencari isi daripada nurani Dewi, karena Dewi itu banyak menyampaikan sebetulnya anak-anak kita, banyak menyampaikan isi-isi kita, perjuangan kita, dan itu harus diambil dari isi hati nurani, bukan hanya sekedar bergerak tapi memang harus pakai. Sepertinya saya harus bertanya sama kita. Ya. Giliran kamu. Termohon kami JJ, ini bisa jadi subjektif tapi saya berusaha objektif. Kami partner yang pas untuk saling mengoreksi, saling menguatkan, dan sejujurnya saya mengakui beliau adalah dedahnya Rama, saripatinya Rama ada di situ karena kakak saya ini adalah mampu menangkap pesan-pesan yang disampaikan Rama dan menerjemahkan dalam hal teknis. Dan tapi dia juga punya kebijaksanaan untuk tidak mau berdiri mengembangkan dirinya sendiri. Dia merangkul dan bahkan mengingatkan Rama untuk tolong membuatkan motif untuk semua putra-putra. Artinya itu sebuah kebijaksanaan yang dia tidak hanya menonjolkan dirinya sendiri, tidak ingin menonjol dirinya sendiri. Dan itu juga membuat Rama akhirnya menggoreskan idenya untuk kemudian dimintakan kepada para seniman batik untuk membaca karakter setiap putra Rama. Jadi memang proses membatik di Paseban seperti ini, dan saya pribadi menganggap bahwa ini adalah bagian dari karya komunal. Bagaimana peran Rama sebagai besi, peran para seniman yang mengaplikasikannya, dan kami yang bertugas. Kalau terkait makna Kanti Sukma yang kami pahami, Kanti adalah perekat, penghubung antar generasi, dan memang saya banyak diasah oleh Rama untuk menjadi jembatan komunikasi. Terima kasih. Luar biasa. Apakah tadi itu merupakan salah satu pesan terakhir di Rama waktu beliau masih jumlah? Kalau pesan terakhir Rama itu memang ada satu lembar kertas yang namanya tarantah.
pesan dari Rama untuk kami semua. Kami merasa Rama itu seorang orang tua yang tidak diskriminatif dan memberikan perhatian yang sama baik untuk putra dan putri. Langkah ini kami temukan setahun terakhir dan pada saat aku sudah sering sakit. Isinya adalah anaki putra mama an istri pamega, beratna perjuangan anu ditampa mama hidup oke pada terang. Mama bapak hidup sadanya sanajan satu mengatakan, tapi lantaran mama gena musnah biasa. Ayo watas-watas penampuhan dina merupakan keayaan ini. Dina watas-watas kemampuan melalui kemauan yang akan perjuangan itu di lantaran ayah hidup kalau putra menggaris lurus ke langkah perjuangan. Mama bapak hidup mengharap ke talatah pamungkasan. Bisi bapak ubah karahayuan teruskan perjuangan bapak hidup dan ditampati ibadah salati bapak. Gerakan jerkeun cara ciri manusia, cara ciri bangsa. Urang setiap bangsa kudu merdeka. Hidup sadulur-dulur kudu paheuyeuh leuwih dari kumaulah anu teu sakit jasa karena perjuangan. Mengorbankan sagelana bikin perjuangan. Mama kacikan berat hidup jeung ibu hidup. Lir ibarat buah anu ragrag karena lemah, lain ragrag itu lembut. Tapi siki buah anu garis menjadi hidung takal-takal. Hidup menjadi penerus yang menantang. Ugia siwaluya ayah dina kajayaan, kekuatan kemuliaan. Bapak hidup mual oleh panggungan pangapingan. Jadi dari talatah inilah memberikan besar harapan dan hati kami bahwa meskipun secara raga Rama sudah tidak ada, tapi dalam setiap aliran darah kami mengalir spirit Rama, dan itulah tanggung jawab besar untuk Rama. Terima kasih hatur nuhun Ibu Kangki. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Kangki dan keluarga besar Ramadjati sama Ibu Sepuh, luar biasa ini tertuang dalam. Saya kan tidak bermain di restoran ya. Jadi memang biasa megang itu batik tulis kan, seperti ketika muncul ke pameran atau apa itu mereka yang memang seperti kan nah termasuk mungkin salah satu seniman mungkin ya. Jadi saya nggak pernah terlalu harus buat gitu kan. Ya sudah, kita buat aja kadang-kadang. Soalnya sebetulnya namanya menjadi itu dari hati itu benar-benar. Ketika saya bilang, batiknya bagus gitu sih, jelek banget sih. Kan tiba-tiba musuh datang gitu. Jadi saya juga nggak karena apa? Karena kita kalau sekarang udah tulis daripada nanti kan tanggung jawab moral berat, lebih baik saya cari aman. Saya cari aman. Dan penting pengrajin-pengrajin saya bisa membayarkan upahnya, saya bisa bagi modal, dan saya juga menjadi bisa bahkan karena ini saya bisa menyumbangkan sedikit banyak untuk kehidupan apa ya, untuk masa ini kan kita ini perlu pemeliharaan untuk masa depan tidak sedikit, kan? Ya bersama-sama dengan masyarakat, dengan warga adat, dengan saudara-saudara, paling tidak kita bisa bergotong royong untuk menjaga masa itu. Dan kemudian kalau ditanya ingin menikmati juga batik, bisa misalnya kampusnya beli kemudian dibagikan. Selama saya merasa kalau dibagi itu gak pernah nikmat. Kalau mau nikmat lagi, belajar berbatik, pakai batik buatan sendiri, nikmat gitu. Jadi itu anak-anaknya juga jangan takut ke batik. Ini mau baru ingat malamnya dulu itu jadi nggak pernah itu batik itu bakal turun-temurun bisa dilakukan oleh generasi ke depan. Tapi percaya yang sulit itu mahal, ya.
Jadi kalau mau belajar batik nggak bakal susah nih. Itu juga obat apa ya? Dulu saya bilang, aduh saya nggak bisa batik, mata saya sudah nggak bisa bu. Gitu ya kata orang. Kita obat mata pencaharian saya bilang. Ya soalnya belum apa-apa, belum lihat itu bilang, kan itu biasa bilang, biasa socana. Ibu, ini teh obat sakit mata. Gimana? Ya sakit mata pencaharian, mata pencaharian sakit belajar batik saya bilang. Nah, uniknya lagi, dulu justru yang batik itu banyaknya laki-laki di sini. Banyaknya laki-laki. Perempuan-perempuan yang terlalu sensitif itu akan minggir dengan sendiri. Saya bilang yang ini bagus, yang ini gunung, gitu kan? Juga ada yang gitu, tapi kalau laki-laki mau dikasih juga tetap aja maju gitu. Ya seperti itu. Mendapatkan apresiasi atau pujian-pujian dari begitu banyak orang yang saya mau. Tapi justru saya semakin harus rendah hati karena dengan kerendahan hati ini saya akan berusaha untuk terus berupaya memperbaiki. Itu aja. 8 hours later. Kemudian masuk dengan tamu Direkturat Sadayana Kabildah Bapak Dedi Ahimsa. Anjina di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk lagu-lagu Bapak Rama yang sebetulnya menjadi bekal bagi kami para putra biologis ataupun putra ideologis masyarakat Sunda Bagian untuk menjadi bekal tuntunan dalam kehidupan kami yang semuanya betul-betul disusun oleh Rama. Rama Sepuh sendiri adalah generasi ketiga setelah Rama Pangeran Patrialis, kemudian Rama Pangeran Jayabuana, dan beliau di generasi ketiga memang mendapat gelar Rama Panyusun. Nah karena Rama Panyusun itulah mungkin beliau memang mengaktualisasikan tugas dan dharma dalam kehidupannya untuk menyusun semua tuntunan-tuntunan yang dapat diwariskan kepada keluarga dan keluarganya. Secara pengalaman pribadi saya sebagai putra biologis, memang saya yang sedikit agak ngoyo untuk punya rasa ingin tahu lebih jauh terhadap rupa-rupa ini, meskipun sampai usia 50 ini saya belum mendapat secara utuh ya apa sebetulnya yang menjadi pesan-pesan terdalam, tetapi dengan besar hati saya juga ingin memperkenalkan bahwa Lingkung Seni Purwawirahma ini adalah bagian dari warisan juga, warisan kebijaksanaan Rama Sepuh dan Ibu Sepuh dalam memastikan keberlanjutan sebuah tradisi. Lingkung tari, seni musik, seni ukir, yang semuanya bisa dilihat di dalam nuansa kebudayaan di Paseban Panjang. Saat ini Bapak dan Ibu hadir dan berkumpul di ruangan Cinem, Gedung Cinem Paseban Balai Agung Bilang Kencana. Kebetulan siang tadi, pagi hari tadi kami baru membuka sebuah pameran batik yang betul-betul juga merupakan warisan dari Rama Pangeran Jayabuana. Saya pikir itu sebagai pembuka dan mungkin Rama Gumilar akan menambahkan sebagai sambutan kepada para tamu dan para warga yang akan juga menembang beberapa lagu yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan oleh adik saya, bahwasanya memang tembang Sunda Cianjuran
dan terlebih rupaka-rupaka atau syair-syair yang diciptakan oleh Rama Pangeran Datuk ini merupakan sebuah tuntunan implementasi dari ajaran dari Pangeran Sadir Ramadhan Saripasa yang dari Pangeran Jajabon Haribasa disampaikan lewat syair-syair lagu Tuhan untuk menyampaikan tuntunan-tuntunan kehidupan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh leluhur saya yang disusun dalam sebuah lagu merupakan teman sudah dasarnya adalah supaya ajaran yang diajarkan oleh Pangeran Sadir Ramadhan itu bisa tersampaikan melalui sebuah lagu yang akan lebih dapat diresapi atau dihayati makna-makna dari syair teman tersebut, karena berbeda antara uraian ajaran disampaikan secara tulisan dengan uraian ajaran yang disampaikan melalui sebuah tepat pola lebih mengena kepada jiwa dan hati setiap warga. Dan pada prinsipnya